Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis perusahaan Satera ID. Yang dimana adapun anggota kelompoknya Aziza Salma Isnaini, Dela Fitri Ramdhani, Fatan Basyari, dan Revaliza Dinara Syafira. Adapun tentang profil perusahaan tersebut, Satera adalah perusahaan penyedia layanan solusi teknologi informasi IT Solution Service Provider di Indonesia yang melayani sektor publik dan swasta. Perusahaan ini fokus membantu transformasi digital melalui layanan terpadu dari konektivitas hingga AI intelijensia. Adapun identitas perusahaannya, nama resminya itu ada PT tersedia berbagai solusi dengan nama brandnya Satera. Dengan website resminya ada Satera Official Website. Alamatnya pun ada di Jalan Dipati Ukur nomor 33 Bandung. Untuk emailnya ada di info@satera.id. Untuk bidang usahanya di sini IT Solution dan Teknologi Service. Adapun sejarah singkatnya, Satera telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang solusi teknologi. Perusahaan ini berkomitmen menjadi pionir industri teknologi di Indonesia dengan menyediakan layanan inovatif dan fleksibel sesuai kebutuhan klien. Di sini ada struktur organisasi dari PT Satera.id. PT Satera.id dipimpin oleh seorang direktur yang memegang kendali strategis perusahaan. Yang di bawahnya ini terbagi menjadi dua pilar utama, yaitu operational department sama finance department. Di operation department ini fokusnya pada teknis dan infrastruktur yang membawahi network division. Nah, di network division ini mencakup ada IP core dan technical support. Sedangkan di engineer division ini dia mencakup ada staff field engineer yang ada di tim lapangan dan yang ada di onsite. Lalu ada finance department yang bertanggung jawab atas stabilitas finansial dan administrasi perusahaan. Struktur ini juga dirancang agar koordinasi antara tim teknis dan manajemen tetap efisien. Lalu selanjutnya ada visi dan misi dari PT Satera.id yang nantinya akan menjadikan landasan setiap langkah oleh Satera.id. Di sini, visinya yaitu berkomitmen pada inovasi yang berkelanjutan dan kepuasan klien. Lalu, fokusnya adalah memberikan pelayanan dengan integritas yang tinggi, serta memastikan setiap solusi teknis yang kami berikan memenuhi standar internasional. Metode penelitian yang kami pakai untuk menganalisis bisnis ini secara mendalam, yaitu kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode utamanya adalah Structure Literature Review atau SLR, di mana kami mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan. Selain itu, kami membedah daya saing Satera.id ini menggunakan dua kerangka kerja populer, yaitu analisis PST untuk melihat faktor eksternal dan Butterfly Forces untuk mengukur tingkat persaingan di industri digital. Oke, selanjutnya yaitu analisis PES. Pada bagian politikal, yaitu regulasi pemerintah terkait bisnis digital, perlindungan data, dan e-commerce sangat mempengaruhi operasional. Kebijakan ini memberi batasan sekaligus peluang, sementara stabilitas politik mendukung kelancaran bisnis. Selanjutnya pada bagian ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi digital dan peningkatan penggunaan internet membuka peluang pasar. Namun, faktor seperti inflasi dan daya beli yang tidak stabil dapat mempengaruhi permintaan layanan. Selanjutnya pada bagian sosial, masyarakat semakin bergantung pada layanan digital yang cepat dan praktis. Kepercayaan konsumen menjadi kunci penting dalam menjaga reputasi serta loyalitas pelanggan. Pada bagian teknologikal, perkembangan teknologi atau AI, Big Data, Cloud, meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Namun, perusahaan harus terus berinovasi agar tidak tertinggal dari kompetitor. Selanjutnya yaitu analisis Porter's Five Forecast. Yang pertama, persaingan antar pesaing. Persaingan sangat tinggi karena banyak platform serupa, sehingga perlu diferensiasi dan peningkatan kualitas layanan. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Cukup tinggi karena hambatan masuk rendah, perlu penguatan brand dan loyalitas pelanggan.
Selanjutnya ada kekuatan tawar pemasok. Kekuatan tawar pemasok ini cukup signifikan, terutama pada penyedia teknologi. Namun, perlu diversifikasi pemasok. Selanjutnya ada kekuatan tawar pembeli. Kekuatan tawar pembeli ini bisa dibilang tinggi karena banyak pilihan. Maka perusahaan harus meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna. Selanjutnya ada ancaman produk substitusi. Ancaman ini terbilang sangat tinggi akibat inovasi teknologi. Perusahaan perlu memiliki inovasi berkelanjutan agar tetap kompetitif. Selanjutnya, kesimpulan. Satera memiliki peluang besar berkembang karena kebutuhan transformasi digital Indonesia terus meningkat. Keunggulan Satera ada pada layanan lengkap end-to-end, fleksibel, dan pengalaman lintas industri. Tantangan utamanya berasal dari persaingan tinggi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.